ini ya, seperti kelompok 3 ada, kelompok 3 kelompok 3 tidak lumayan komunikasi dengan saya nggak ya? Oh nggak deh, kemarin ini ya bisa pembimbing ya. Oke, saya harap produk peta seperti ini jangan dipertahankan ya. Tapi saya kembalikan lagi ke teman-teman karena sekali lagi deadline-nya adalah tanggal 30. Kita hanya punya waktu 2 hari. Saya kira karena survei dasar itu bukan merupakan mata kuliah core, jadi ya ada fokus ke proyeknya dulu. Tapi kalau ada waktu hal seperti ini mohon diperbaiki. Ini adalah contoh peta yang saya langsung ini ya review bahwa kurang proporsional. Seharusnya peta yang artistik ya, artistik itu adalah rasio antara muka peta dengan informasi tepinya itu adalah 2:3 ya. Jadi kalau misalnya ini kan ya rasionya setengah, 50% banding 50%. Harusnya ini sekitaran 66,66%, di sana 33,33%. Itu adalah yang paling proporsional. Caranya bagaimana? Ini kan area atasnya itu kan nggak ada ya, di sini kan nggak ada kan? Yang di sini kan nggak ada, di bawah juga nggak ada. Dibesarin aja seperti ini, sehingga lebih proporsional. Oke, saya aja di sini. Teman-teman, untuk pembuatan peta bidang tanah sejak adanya peraturan baru dari Kementerian ATR BPN yang keluar per tahun 2021, penggambaran peta bidang tanah itu diintegrasikan dengan peta foto. Peta foto yang kita gunakan itu adalah peta foto yang sudah lolos uji akurasi sesuai dengan jenis PTSL 2023, tapi kalau sekarang 2024. Ya, sehingga nanti yang nanti ditampilkan di sana adalah overlay antara peta foto dengan peta bidang tanah, dan ini juga sudah sesuai ya, sudah sesuai kalau saya kan. Legendanya apa ini? Bidang kepemilikan bidang tanah aja sebenarnya. Oke, nggak masalah. Kemudian dibuat oleh untuk pembuatan peta bidang tanah ini sedikit berbeda dengan peta-peta yang lainnya. Kalau peta-peta yang lain, misalnya peta produknya SIG lanjut, diperiksa oleh dosennya atau menpronya. Tapi kalau di PPT itu nggak usah. Kita sesuaikan dengan, sekali lagi, simulasi ya, icak-icaknya itu disahkan oleh pejabat. Nah, pejabatnya terserah, nggak harus nama saya, misalnya Niko atau Astin atau siapalah. Pokoknya kita simulasikan bahwa yang meng-approve PBT-nya adalah pejabat yang berwenang, bukan dari saya selaku dosen ataupun mentornya. Jadi kita simulasikan sesuai dengan sesuai format yang ada di PBT-nya. Oke, bisa dibukakan yang file SAP-nya, sudah dibuat di SAP ya? Oke, legendanya kurang satu, yaitu jalan ya. Oh iya Pak. Terus jalannya di warnanya jangan warna merah, di warna hitam aja. Ada kok. Warna Ada. hitam. Oh. Kemudian ini ditulis aja di sini, jalan, pakai teks. Ya, pakai teks. Oke, ini sudah hasil block adjustment nggak? Iya. Sudah ya. Sudah. Oke, saya kira cukup. Nanti tinggal disesuaikan proporsi petanya. Ada yang ditanyakan untuk penggambaran PBT? Pak, kalau jalan nggak ada, Pak. Ya tak usah ditulis. Kalau cuman bangunannya aja gitu nggak apa-apa. Iya, memang seperti itu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Oke, mungkin sambil dibukakan learningnya, Mbak. Sama titik. Oke, yang kadasteran. Oke, sambil kita. Jadi untuk nanti waktu final report, saya belum tentu hadir ya, meskipun kliennya saya, karena saya kan yang pengusul proyeknya ya, tapi kan sebenarnya itu ranahnya Menpro. Tapi kalau untuk survei kadastral nanti ada praktek yang terpisah.
Tapi praktek yang terpisahnya itu bukan tugas yang baru ya. Di bagian akhir. Nah, jadi ada ujian teori tetap dilaksanakan, kemudian ujian praktek. Nah, jadi ini teman-teman, ujian prakteknya itu adalah mengumpulkan apa yang sudah teman-teman kerjakan, mulai dari hasil uji akurasinya, ya uji akurasinya, kemudian PBT-nya, kemudian sampai dengan GU. Khusus untuk yang GU itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara konvensional. Jadi GU dicetak dengan ukuran kertas A3, buffalo warna hijau muda, kemudian dicetak sesuai dengan hasil GU yang sudah teman-teman buat. Dan itu dikumpulkan pada saat waktu pelaksanaan ujian praktek. Ya, jadi sekali lagi ujian praktek itu saya mengadakan, ya, saya mengadakan. Cuma yang selain GU cetak kan semuanya udah dikerjakan ya, sehingga saya kira nggak membebani teman-teman. Tapi ada satu GU yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa, dan setiap GU yang digambar itu harus dituliskan nama pemilik bidangnya, itu nama mahasiswa tersebut dengan NIM-nya. Jadi nanti format kertas yang dicetak itu adalah ukuran A3 ya. Ukuran A3, kertasnya adalah buffalo. Dicetak full color. Oke, untuk ujian praktek ada yang ingin ditanyakan? Pak, gimana Pak itu A3? Buffalo itu apa? Apanya? Ada kertas. Buffalo itu kertas yang dulu kalau zaman saya 90-an tuh ada ini yang sering anyaman gitu. Kalau di sini ada nggak ya anyaman? Kertas jeruk ya? Beda lagi. Kertas Buffalo tuh kertas agak tebel. Bukan jeruk. Kertas apa ya? Kertas gambar itulah. Titik. Ya. Searching. Gimana? Dia Buffalo. ya bisa, boleh juga yang model seperti itu, tapi cari yang polos, bukan yang Ini. Yang ini coba. Ini ya. Makalah itu ya Pak. Kertas. ya. Tapi yang ukuran A3 itu A4 ya? Ini. Iya itu apa? Kertas jeruk. Kertas jeruk tapi yang A3. Nah inilah bukan Buffalo nih, tapi yang ukuran A3. Teman-teman silakan cari di Edukit ya, atau di mana ya? Terus nanti printnya gimana? Ya print A3 lah. Print biasa nanti jadi 4 gitu ya Pak, 4 halaman. Iya 4 halaman. Ngeprintnya harus di luar, harus pakai plotter ukuran A3. A3. Di apa namanya, Pasir Putih ada, di Simpang Patung Kuda ada, Bengkong. Kalau dulu ngeprint full color 1 halaman itu harganya 10.000 ya, tapi nggak tahu sekarang. Dulu saya pernah ngeprint tahun 2014 ya. 2024. Dikali aja inflasinya sekarang berapa? Yang 40.000 ya Pak? ya 1 orang 1. Biar teman-teman tuh punya experience nyetak GU gitu ya. Kalau cuma digital nanti kita nggak tahu benar atau enggaknya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Berarti nanti pas bagian praktek secara gambar ukur itu gambar ukur itu yang di PBLP gitu. Iya. Langsung dicetak aja. Jadi waktu ujian praktek hanya ngumpulin aja. Jadi ini sifatnya kan take home exam. Ini sudah saya buka. Jadi teman-teman supaya nggak sibuk atau nggak repot, teman-teman sambil dicicil aja pekerjaannya. Sekali lagi biar fokusnya ke proyek. Udah aku print KTP aku. Ya, Itu yang di print halaman pertama. semua. Berarti yang dari PDF tadi langsung ke yang kertas tadi itu aja Pak? Ya. Jadi kan GU itu ada 4 halaman ya. Iya. Ya, berarti printnya bolak-balik. Balik kan? Jadi tetap 1 kertas tapi bolak-balik. Oh, berarti 2 kertas aja deh. Bolak-balik. Oke, coba. 2 kertas lah jadinya. 1 kertas. Tidak percaya. 1 kertas tapi bolak-balik. Kan pada sama. Kayak gini Ya. satu kertas di sini bolak. Kan GU itu Iya itu. mana? Oh, setengah-setengah. GU itu kan 4 halaman ya. 1, Pak, tapi 2, jadinya 3, pertama 4, 5 ya. Iya karena halaman pertama 2 gitu jadinya Pak.
Betul. Nih, halaman Ini halaman pertama, oke. 1, 2, bentar. Ini kan. Kemudian dilipat gini ya. Enggak ya, ini terpisah ya. Bentar. Atas lagi tuh. Atas. Kan pengalaman deh tadi. Oke, bawah. cukup berarti punya kita ya. Bawah lagi. Atau kayak mana itu? Rupanya bisa ini segini sampai segini ya. Harusnya nggak nggak usah. lens. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Bawah lagi. Ini pemilik ke atas kan? Oke. Yang mau direview GU-nya kelompok 1 sekalian atau kelompok 2? Kelompok 2, Pak. 3. 2, 3. 2, Pak. 2 mau. Saya kira ini bagus. Oke, yang kelompok yang lain aja. Oh berarti ini nggak usah kan? Iya ini. Ya, yang ini nggak usah ya. Iya bu. Ya. Nanti kita lihat evaluasi yang kelompok 2. Jadi gini teman-teman, ini adalah GU ya. Jadi GU itu kan ada dua GU ya. Ini sedikit spoiler aja untuk nanti ujian teori ya. Ujian teori itu kan banyak porsinya itu diajarkan oleh dosen praktisi ya, yaitu GU kemarin yang ngajarin dosen praktisi, kemudian hari ini Jadi teman-teman tuh harus tahu template atau format PBT ataupun GU antara yang sporadik atau sistematik. Apa? Coba bedanya sporadik sama sistematik. Sekalian kita review untuk UTS teori. Betul. Sporadik? Ya, mantap sekali. Nanti udah siap untuk ujian teori ya. Karena itu nanti akan ada yang keluar di ujian ya. Jadi ada format antara PBT dan GU yang sporadik sama sistematik. Yang dikerjakan oleh tim ini itu adalah contoh pekerjaan yang sistematik ya, menggunakan foto udara. Oke, yang di sini itu nanti diisi nomor berkasnya itu kita isi simulasi aja. Sebenarnya kalau nomor berkas itu kita sesuaikan dengan buku tanah, nomor yang ada di buku tanah. Tapi kita kan nggak based on buku tanah ya. Kemudian ini isi aja tanggalnya, tanggal penggambaran teman-teman. Kemudian NIB-nya, NIB salah satu bidang. Oke, mungkin ditampilkan yang tadi. Yang ini aja. Oke, perbedaan mendasar antara PBT dan GU. Kalau PBT itu satu muka peta terdiri dari beberapa bidang tanah. Tapi kalau GU itu adalah fokus ke salah satu bidangnya saja, ya. Jadi nanti ini di zoom in aja, dibikin aja skalanya misalnya 1:300 atau 1:250. Jadi fokus ke salah satu bidangnya. Misalnya ini kecil kali, ini tulisnya apa mas? Samsia. Nah, nanti kita fokus ke salah satu bidang karena GU itu salah satu tujuannya digunakan untuk apa? Digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat. Kemudian kalau untuk keperluan yang tadi disampaikan sporadik, pemecahan bidang tanah, misalnya satu bidang tanah dibagi untuk anak-anak warisannya, misalnya saya punya anak namanya Astin sama Samsia Lega, kan mau dipisah jadi dua bidang, ini untuk Astin, ini untuk Samsia, itu acuannya dari GU. Jadi kita fokus GU-nya itu ke satu bidang tanah aja. Kalau PBT oke lah, seperti yang tadi tampilkan filmnya titik ya, atau juga ini tuh PBT. Jadi GU itu bukan copy paste dari PBT ke GU. GU fokus ke salah satu bidang. Makanya nanti dibikin aja salah satu bidang yang akan diterbitkan GU-nya. Jadi balik lagi Mas Iko ke tadi atas. Nah, ini NIB-nya itu sesuai dengan NIB yang akan diukur. Kemudian ini kecamatan, Sungai Batu. Nah, ini kelurahan ini yang tahu Bintan misalnya.
Tidak, kampungnya ini apakah namanya Kampung Tua atau hanya Tanjung Piayu tidak di sana? Tanjung Piayu. Nah, kampung tuanya nggak usah. Kampung tuanya nggak usah, karena kita based on wilayah administrasi ya. Kemudian nomor pendaftaran sesuai dengan modul ya. Saya juga agak hafal ini. Kemudian nama pemohon sesuai nama pemohon sesuai yang akan diterbitkan sertifikat ya. Tadi siapa namanya? Samsia ya? Ya udah Samsia. Karena tak ada Samsia. Siapa? Diseragamkan aja kalau Samsia itu. Alamatnya oke. Kemudian oke, perhatikan untuk ini nama petugas lapangan bukan kelompoknya. Nama petugas lapangan adalah yang melakukan pengukuran atau yang melakukan delineasi bidang tanahnya. Siapa yang kemarin delineasi untuk kelompok 2? Semuanya buat ganti-gantian gitu loh, Pak. Cuma dikit aja. Pertama saya, baru yang kedua Asti. Baru udah Niko aja lah. Niko, misalnya Niko. Atau mau kalau nanti dibuat mahasiswa sesuai nama mahasiswa. Kemudian nama KJSP atau PT. Jadi pelaksanaan PTSL karena ini adalah GU yang untuk format sistematik. Nama pelaksanaan PTSL itu biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga melalui perusahaan dengan berbadan hukum perseroan terbatas ataupun KJSP. KJSP itu adalah kantor jasa supaya berlisensi. Ya, di sini karena kita simulasi, maka untuk yang nama KJSP atau PT-nya ini adalah baru nama kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3 atau seterusnya. Kemudian NIP nomor lisensi, ini NIM aja, NIM-nya si petugas ukur. Jadi nomor lisensi adalah nomornya si surveyor kadastral berlisensi. Nah, itu yang memberikan peranan khusus ya. Jadi setiap GU, setiap produk GU itu diukur oleh surveyor dan di-approve oleh surveyor berlisensi. Misalkan saya ada juga pernah bikin GU, meskipun yang ukur bukan saya, tapi saya yang approve. Jadi di sini ada yang namanya Pak Rocky Bidara Sarandi. Saya kan punya lisensi ya sebagai surveyor kadastral berlisensi. Kalau suatu waktu tanahnya bermasalah, saya bisa diseret secara hukum. Jadi kena ya, Pak? Langsung kena. Jadi ketika kita melakukan pengukuran atau pemetaan kadastral, penting kaitannya bahwa aspek teknis dan yuridis diperhatikan. Kalau misalnya tanahnya bermasalah dan dalam 10 tahun ini ada kasus, ya kita tetap menjadi tersangka atau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi tidak sekedar penamaan saja, tapi bisa dipanggil secara hukum. Kemudian ini nomor tanggal surat tugas, ini simulasi aja. Kemudian alat ukurnya kira-kira apa kemarin, teman-teman? Syokyo, Gen S Apa? Syokyo. Alat ukurnya kemarin? IPS gitu. IPS GTT. Apa alat ukurnya kemarin? Ini dulu. Relatif. Hah? Alat utamanya apa coba? Drone. Kita kan pakai foto udara kan? Berarti GCP ICP Anda pakai GNSS, GNSS Sophia atau Tomcon. Kemudian drone-nya berarti apa namanya? Drone si Phantom 4 RTK ya. Nah itu ditampilkan di situ. Jadi alatnya malah bukan total station. Kemarin pakai alat TS untuk apa? Surek. Iya, untuk ngapain? Ukur detail juga. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi detail yang Anda gambarkan itu detail dari surek atau Anda delineasi sendiri? Sendiri, Pak. Ada yang dari data TS nggak? Ya udah, TS-nya dihapus. Gitu ya. Karena ini apa? Ini berkaitan dengan metadata hasil pengukuran atau pemetaan di survei kadastral. Berarti Jadi, alat ukurnya 2 bisa. bisa, 3 pun bisa juga, lebih dari itu bisa juga. Oke, next.
Stop dulu. Jadi ini dicetak dalam ukuran A3 ya teman-teman ya. A3 di halaman depan, kemudian di halaman belakangnya itu nyetak ya di belakangnya itu. Oke, bentar, saya cek dulu tuh yang lokasi. Ini apa? Ini apa ini? Apa itu mas? Jalan itu kan aku jalan. Itu mana? Jalan itu. Jalan doang. Itu restoran pak, Restoran, masjid, sekolah. sekolah, kafe. Oke, masalah. Ini shot apa ya? Oke, yang halaman yang berikutnya adalah ini. Tapi kurang di zoom in ya. Jadi kita fokus ke salah satu bidang, misalnya bidangnya Samsia. Kemudian setiap GU bidang tanah yang kita headline itu adalah ditandai dengan garis yang lebih tebal dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian setiap bidang tanah itu harus dicantumkan nama pemilik bidang tanah, NIB-nya, atau di sini kita simulasi menggunakan NIM. Dan yang ketiga adalah luas bidang tanahnya. Jadi ada 3 informasi yang harus Anda cantumkan di sini. Kemudian catatan yang kedua adalah teman-teman harus melihat batas-batas di sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Misalnya ini sebelah utaranya ini apa nih kok? Dani itu pak. Oh Dani. Selatannya Laila. Naila. ini, yang ini. Ini kan tanah kosong. Iya. Nah, ini berarti ditulis saja lahan kosong. Oh. Langsung saja di sini kita tulis lahan kosong. Ini dermaga ya. Iya. Nah, ini tulis saja dermaga. Seharusnya kalau untuk penggambaran GU, detail-detail yang bentuknya seperti itu harus didelineasi. Contohnya yang tadi yang punya titik itu jalan itu didelineasi. Dermaga juga harus didelineasi. Jadi dermaga ini laut, kemudian ini misalnya lahan kosong, atau kalau ini ditarik ke bawah ditulis jalan. Jadi batas-batas bidang tanahnya itu clear, bahwa sebelah utaranya Dani, sebelah timur selatan itu lahan kosong, yang sebelah barat itu adalah dermaga. Terus bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ini atas. Nah, kemudian ini cukup batas-batas yang bersinggungan dengan batasnya si Samsia. Kalau misalnya dia cuma ada satu saja dengan pemilik bidang tanah yang lain, misalnya hanya dengan Dani, ya udah ditulis saja Dani. Yang lainnya nggak usah. Karena jalan itu kan kepemilikannya belum tahu ya. Kemudian lahan kosong karena belum disertifikat, itu juga belum ada pengesahan ya. Jadi dikosongin aja langsung ke dan. Oke, sampai di sini untuk GU. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1, 2, dan 3. Lim itu penggantinya IB. Ya, nama, NIM, sama luas. Bisa kan hitung luasnya kan? Measure area. Kalau di artis apa? Measure area ya? Kalkulasi geometri. Ya, kalkulasi geometri lah. Ada lagi? Yang akan didiskusikan? Yang bersinggungan sama tanahnya Samsia. Selo, Dinda, Samsia, Astin. Sebelum tanahnya Samsia. Ini masih kurang proporsional lah. Ini terlalu besar ini. Ini sekali lagi apa ini? Kepala seksi survei. Ya, apa-apa. Oh, ada 2 pilihannya ya. Satu pastor ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Cuma yang di sini NIB ya. Berarti revisinya itu aja kan? Ya, sama
Beberapa kasus tertentu bidang tanahnya juga diberikan nama. Ini kan NIB aja kan ya? Berarti NIB sama nama? Ya, NIB sama nama. Sama luas. Sama luas. Luasnya nggak wajib, luasnya dikit. Oh di sini. Tapi mau dicantumkan di dalam masalah. Tapi sekali lagi gini ya teman-teman kelas A ya, bahwa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan simulasi. Jadi mungkin saya akan sedikit menceritakan ya sebenarnya tahapan kita pelaksanaan PTSL yang benar itu bagaimana. Yang pertama itu kita adalah mengumpulkan masyarakat yang didampingi oleh stakeholder ya. Jadi ada dari BPN selaku stakeholdernya, kemudian KJSB selaku pelaksana pengukuran, kemudian ada ketua di sana, misalnya camat, ketua apa? Kepala camat tuh apa namanya? Pak Camat ya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ketua RW sama RT. Beberapa kasus tertentu itu mengundang sesepuh dan juga masyarakat. Yang dilakukan adalah yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua, oke, perhatikan dulu. Yang kedua adalah untuk mengumpulkan bidang-bidang tanah mana saja yang akan didaftarkan. Karena ini sekali lagi program pemerintah yang gratis. Meskipun gratis, tetap petugas umumnya dapat minimal 1 kopi sama 1 rokok. Pasti itu. Nah, saya dulu PTSL belum ada, saya dulu namanya pekerjaannya Prona. Dari saya awalnya nggak pernah rokok, nggak pernah ngopi, akhirnya jadi perokok sama peminum kopi. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ya. Karena saya yang setiap di satu rumah pasti disuruh makan, disuruh dikasih rokok ya, bang capek. Padahal kita sudah dibayar sebenarnya. Oke, sampai mana tadi? Nah ini ya penetapan batas ya. Jadi ini program pemerintah free sebenarnya ya, tapi kadang masyarakat masih memberikan bonus tambahan ya, tapi ya nggak masalah gitu. Kemudian mereka itu bersepakat untuk melakukan penetapan batas bidang. Jadi yang pertama itu kita melakukan penetapan batas bidang. Masih ingat materi penetapan batas bidang? Artinya apa? Penetapan batas di bidang itu adalah pematokan. Misalnya nih, ini ada sebuah rumah, berarti rumah ujung-ujung dari sudut rumahnya itu kita tandain atau kita patokin. Ya, jadi patoknya itu digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan delineasi. Jadi tahapan awal kita itu melakukan pematokan sebelum pekerjaan fotogrametri. Ya, sebenarnya kita pematokan dulu, tapi kemarin kan karena kita nggak punya hak untuk melakukan pematokan bidang tanah, sehingga kita simulasi saja drone dulu. Baru pekerjaan yang kedua itu kita melakukan pekerjaan fotogrametri, mulai dari pengukuran GCP, ICP, dan pengukuran menggunakan wahana fotogrametri. Ya, GCP dan ICP sudah tahu ya sekarang ya. Akhirnya setelah dijelasin berkali-kali, diomelin berkali-kali, uji akurasi gagal berkali-kali, akhirnya tahu, oh ternyata GCP sama ICP itu berbeda gitu ya. Kalau udah pekerjaan fotogrametri, kita melakukan uji akurasi horizontal dari foto udara yang teman-teman buat. Tapi kalau Juknis 2024 itu selain uji akurasi horizontal, ada juga uji akurasi vertikal. Tapi yang kita lakukan Juknis 2023 adalah akurasi horizontal. Foto kita itu kita lakukan uji akurasi. Kalau masuk, kita lanjutkan ke delineasi bidang tanah. Kalau tidak, itu kita harus melakukan pengukuran pekerjaan fotogrametri. Kalau hasil fotonya sudah bagus atau sudah masuk uji akurasi, kita harus melakukan verifikasi lagi ke lapangan. Jadi produk hasil uji akurasi itu kita bawa ke PIAYU lagi untuk dilakukan verifikasi. Tujuan verifikasi itu untuk apa? Untuk sebagai dasar delineasi. Karena di tahapan awal itu kan kita melakukan penetapan batas bidang nih. Nah, patok-patok yang kelihatan di foto udara itu digunakan sebagai dasar untuk delineasi.
kalau simulasi kita yang dikerjakan di PDL ini, delineasinya itu kita dasarkan dari pengukuran survei rekayasa ya, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya, jadi untuk pengukuran bidang tanah adalah berdasarkan dari penetapan patok batas bidang tanahnya dulu. Jadi apapun pekerjaan kadastral yang pertama dilakukan itu pekerjaan teknisnya adalah penetapan patok atau penetapan batas bidang tanah. Karena kalau belum ada penetapan ya kita nggak boleh mengukur. Itu ya. Kita verifikasi di sana sebagai dasar delineasi sehingga Anda mendapatkan beberapa hasil delineasi bidang tanah. Dari delineasi bidang tanah itu kemudian Anda melakukan proses selanjutnya yang namanya block adjustment supaya kesalahan topologi dan kesalahan-kesalahan yang timbul karena pemetaan bidang tanah itu bisa teratakan dan tertransformasi sesuai dengan koordinat tanah yang kita inginkan. Baru hal itu digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta bidang tanah, dan nanti setiap bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat itu sebelumnya harus diterbitkan berupa GU dan SU. Nah, seperti itu. Jadi tahapan kasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya ada magang di BPN, ngerjain PTSL, itu harus benar-benar teman-teman perhatikan. Oke, ada lagi yang mungkin ingin didiskusikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin itu sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman bahwa untuk deadline final report tanggal 30 ini ya, 30 ini kemudian yang nanti ditampilkan di PowerPoint waktu final report yang saya itu nggak wajib ya, kalau mau ditunjukkan silahkan tunjukkan PPT sama BU aja. Kemudian ujian tulisnya nanti diselenggarakan sesuai dengan jadwalnya. Ujian prakteknya itu hanya mengumpulkan produk-produk yang tadi ya, jadi pas tanggal praktek itu ujian Anda hanya mengumpulkan. Kemudian apalagi ya, kayaknya cukup itulah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Niko ada yang didiskusikan? Sudah cukup. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Silakan sisa waktu ini bisa dikerjakan untuk menjasa laporan akhir PPL. Mungkin terima kasih Niko dan teman-teman sudah memfasilitasi visitasi hari ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bikin tautannya dulu. Oh, nanti pas kelas yang offline baru dimasukin. Nah, di record, diupload di YouTube, link YouTube-nya dimasukin ke tautan. Oh, berarti coba dulu sekarang buat sekarang ya, Pak? Iya, Buat linknya aja. Buat linknya aja. ya, linknya. Makasih ya, Pak.